PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA mencatat peningkatan porsi saham publik atau free float menjadi sekitar 25,7%. PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA mencatat peningkatan porsi saham publik menjadi 25,7%. Usai salah satu pemegang saham strategis melakukan transaksi penyimbangan kepemilikan saham. Adapun sebelumnya, free float TPIA berada di angka 10,68%, masih di bawah ketentuan minimum free float sebesar 15%. PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA mencatat peningkatan porsi saham publik atau free float menjadi sekitar 25,7%. Setelah salah satu pemegang saham strategisnya yakni SCG Chemical Public Company Limited melakukan transaksi penyeimbangan kepemilikan saham. Selama ini TPIA masuk dalam daftar emiten prioritas Bursa Efek Indonesia dalam memenuhi ketentuan regulator terkait batas minimal free float 15% karena free float TPIA sebelumnya masih berada di angka 10,68%. Presiden Direktur dan CEO Chandra Asri Group Erwin Ciputra menjelaskan, transaksi tersebut merupakan bagian dari strategi alokasi modal SCGC untuk memperkuat struktur permodalan serta mendukung pengembangan bisnis inti dan berbagai inisiatif pertumbuhan strategis perusahaan tersebut. Setelah transaksi berlangsung, 3 pemegang saham utama Chandra Asri Group yakni PT Barito Pacific Tbk, SCG Chemical Public Company Limited, dan T-Oil Public Company Limited secara kolektif masih menguasai sekitar 74,3% saham perseroan. Sementara itu peningkatan free float ini tidak hanya mendukung pemenuhan ketentuan regulator pasar modal, tapi juga memperkuat likuiditas saham, meningkatkan daya tarik perseroan bagi investor, serta mendukung penciptaan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham. Berbagi sumber, IDX Channel. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2025, PT Alam Sutra Realty Tbk memutuskan membagikan dividen tunai sebesar 29 miliar rupiah atau setara 1,5 rupiah per saham. Ya, Direktur Corporate Finance PT Alam Sutra Realty Tbk Edward Tanuwijaya mengatakan nilai dividen tersebut setara dengan sekitar 9% dari laba bersih perseroan sepanjang tahun 2025 lalu, di mana laba bersih tercatat senilai 313,18 miliar rupiah, meningkat sebesar 467,19% secara tahunan. Sementara itu untuk tahun 2026 perseroan menargetkan total marketing sales sebesar 2,8 triliun rupiah. Adapun perseroan menetapkan target pertumbuhan marketing sales pada tahun 2026 secara konservatif dengan mempertimbangkan ketidakpastian kondisi geopolitik saat ini yang dapat mempengaruhi permintaan properti di dalam negeri. Sebagai perbandingan pada tahun 2025 lalu, perseroan mencatat total marketing sales sebesar 2,44 triliun rupiah. Pemirsa, PT Astra International Tbk berencana melakukan pembelian kembali atau buyback saham dengan nilai maksimal 8 triliun rupiah. Ya, program ini akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB pada 17 Juli 2026. Astra International Tbk atau emiten berkode saham ASI mengumumkan rencana pembelian kembali saham dengan nilai maksimal 8 triliun rupiah. Rencana tersebut akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada 17 Juli 2026. Perseroan menjelaskan jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 10% dari modal ditempatkan dan disetor. Astra juga memastikan porsi saham publik tetap memenuhi ketentuan free float minimal 15% setelah pelaksanaan buyback. Apabila memperoleh persetujuan pemegang saham, program buyback akan dilaksanakan mulai 20 Juli 2026 hingga 16 Juli 2027. Seluruh dana yang digunakan untuk pelaksanaan buyback akan berasal dari kas internal perseroan. Perseroan menegaskan aksi korporasi ini tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kondisi keuangan dan operasional perusahaan. Setelah periode buyback berakhir, saham hasil pembelian kembali akan dicatat sebagai saham treasury dengan peluang untuk dialihkan di masa mendatang. Hingga penutupan perdagangan 10 Juni 2026, saham ASI menguat 0,64% ke level Rp4.700 per saham. Meski demikian, dalam sepekan saham ASI masih terkoreksi 4,08% dan turun 19,31% sejak awal tahun. Tim Liputan IDX Channel.
Ya, harapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk segera mengakhiri perang dengan Iran masih menghadapi ketidakpastian. Meski Trump menyatakan kesepakatan damai dapat ditandatangani secepatnya akhir pekan ini, Iran menegaskan belum mengambil keputusan final terkait proposal yang sedang dinegosiasikan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, mengatakan sebagian besar isi dokumen kesepakatan memang telah dirampungkan. Namun Teheran menegaskan tidak akan mengorbankan kepentingan strategis yang dianggap sebagai garis merah negara tersebut. Di sisi lain, Trump justru menunjukkan optimisme tinggi. Dalam keterangannya di Gedung Putih, ia bahkan menyatakan Amerika Serikat telah mencapai penyelesaian besar dalam perang dengan Iran. Trump mengatakan Selat Hormuz dapat dibuka kembali untuk pelayaran internasional segera setelah kesepakatan ditandatangani yang menurutnya bisa terjadi dalam beberapa hari ke depan. Pernyataan Trump disampaikan setelah ia membatalkan rencana serangan militer terhadap Iran yang sebelumnya sempat diumumkan. Ya, sementara itu Bank Sentral Eropa, European Central Bank, akhirnya mengambil langkah tegas dengan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Kamis 11 Juni 2026. ECB menyatakan kenaikan suku bunga bertujuan untuk meredam tekanan inflasi yang dipicu oleh guncangan pasar energi global akibat perang di Timur Tengah. Bank Sentral Eropa akhirnya mengambil langkah tegas dengan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Kamis 11 Juni 2026. Keputusan ini menjadi suku bunga acuan di kawasan zona euro berada di atas 2,25%. Langkah ini menandai kenaikan suku bunga pertama sejak tahun 2023 sebagai respon terhadap tekanan inflasi yang dipicu oleh konflik berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Iran. Dalam pernyataan resminya, ECB menekankan kenaikan ini bertujuan untuk meredam tekanan inflasi yang dipicu oleh guncangan pasar energi global akibat perang di Timur Tengah. Bersamaan dengan kenaikan suku bunga, ECB juga merevisi naik target inflasi. Inflasi utama di zona euro kini diperkirakan mencapai rata-rata 3% pada tahun 2026, sebelum melandai ke angka 2,3% tahun depan dan 2% pada tahun 2028. Kenaikan harga energi diprediksi akan merembet ke biaya pangan, barang dan jasa. Di sisi lain, proyeksi pertumbuhan ekonomi justru dipangkas. ECB kini memperkirakan pertumbuhan zona euro hanya mencapai 0,8% pada tahun 2026, 1,2% pada tahun 2027, dan 1,5% pada tahun 2028. Hal ini mencerminkan dampak nyata perang terhadap pasar komoditas, pendapatan real, dan kepercayaan konsumen. Berbagai sumber untuk ID Action.